Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ami semuanya? Insya Allah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Nah, anak Umi, untuk pembelajaran hari ini di buku paket kita ada di halaman 88 mengenai toleransi. Nah, anak Umi, dalam agama kita, kehidupan tentang toleransi sudah ada dalam surah Al-Kafirun yang di ayat 6-nya itu ya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak Umi mungkin pernah dengar kata toleransi, tapi apakah arti toleransi itu? Nah, kita lihat di sini, toleransi adalah sikap menghormati, menghargai antar kelompok atau individu. Ya, sikap menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu, artinya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ya, tidak boleh memaksakan dan lakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan mereka lakukan apa yang mereka sesuai aturan mereka. Jadi gitu ya. Jadi dalam hal toleransi, jadilah kamu dalam ini ya, supaya kita hidup rukun ya, maka kita harus bisa saling menghargai dan menghormati ini. Sebenarnya jika kita sudah melakukan ini, insya Allah kita rukun dengan orang siapapun. Baik, yang kedua kita adalah simpati. Ya, simpati adalah rasa setuju, turut merasa senang atau susah kepada orang lain. Ya, jadi ada toleransi, ada simpati. Apa itu ya, Mi? Simpati adalah merasa senang, turut merasa senang atau rasa setuju ketika seseorang itu merasa bahagia, ya, merasa sedih ketika seseorang itu tertimpa musibah. Jadi ini ya, rasa simpati, bukan karena misalnya dia itu lagi bersedih kita bersenang, tidak. Ya, jadi anak Umi, jadi ini kita turut merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, itu simpati. Bagaimana ya cara kehidupan kita sehari-hari bisa menerapkan toleransi ini? Nah, lihat contohnya. Kita bisa bertoleransi kepada orang lain, misalnya ketika dia mengalami kesedihan, mungkin kita bisa menghiburnya. Menghiburnya dengan apa? Memberikannya sesuatu hal yang menyenangkan, atau misalnya dia tidak punya pensil, bisa kita pinjamkan gitu. Nah, jadi anak Umi, ketika kita misalnya dalam keadaan senang, kita juga walaupun kita senang tapi kawan kita bersusah, maka kita bisa menurunkan kadar kesenangan kita. Kenapa? Karena teman kita lagi dalam keadaan bersedih. Misalnya apa? Musibah, ada banjir. Apa yang perlu kita lakukan untuk toleransi dan simpatinya? Turut merasakannya apa? Kita menyumbang dana, memberikan apa yang kita bisa berikan kepada mereka, itu turut bersimpati. Ya, bukan harus berpesta-pesta atau berlebih-lebihan, tidak ya nak, tapi kita turut merasakan sesuatu itu dengan apa yang bisa kita lakukan. Tadi itu bisa ada musibah banjir, atau mungkin misalnya gempa atau gunung meletus. Ya, di daerah-daerah mereka ada kesesuaian. Lantas kita apa yang kita lakukan? Minimal kita tidak bisa ke sana menyumbang tenaga, kita bisa menginfakkan ataupun kita bisa memberikan harta kita kepada yang membutuhkan. Nah, baik anak Umi, itu ya untuk kita untuk bersimpati atau toleransi kepada orang lain. Nah, kemudian ada lagi satu sikap yang perlu kita waspadai, maksudnya adalah buruk sangka atau ya suudzon, ya suudzon, berburuk sangka. Misalnya apa? Orang kita merasakan senang, tapi ketika kita merasa sedih, jangan berburuk sangka kepada orang lain, ya. Jangan
kita bersedih dia kok malah senang-senang. Tidak, jangan begitu ya nak. Tapi paling tidak kita berbaik sangka, mungkin dia sedang bahagia sementara aku mungkin sedang sedih gitu. Tapi kita tetap menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Makanya kemarin kita sudah belajar tentang takdir kan, bahwa kita juga bisa menerima takdir baik dan tidak takdir buruk. Takdir buruk itu apa? Misalnya itu tadi, kena musibah, ya kematian itu tadi. Tapi ketika kita bersabar dan bisa menghargai orang lain, insya Allah kita bisa hidup rukun dengan orang lain. Baik, untuk hari ini itu saja ya Naomi. Jadi gini ya, kita itu ya nasihatnya kita, jadilah kita seperti kedua tangan. Kedua tangan ini digunakan untuk makan, minum, infak, sedekah, zakat gitu. Kemudian tangan kiri digunakan untuk apa? Gunakan untuk membersihkan ya, untuk membersihkan tangan kiri. Namun mereka tidak pernah bertengkar nih, ya, tidak pernah bertengkar. Kenapa? Karena berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi marilah kita dengan orang lain itu biarkan mereka berjalankan dengan sesuai fungsinya, kita juga berjalan sesuai dengan fungsinya kita. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Mungkin itu saja untuk hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.